Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kebudayaan Bason Hoabin dan Dongson, proses migrasinya ke wilayah Indonesia dan persebarannya di Indonesia. Kebudayaan Bason Hoabin diperkirakan berasal dari tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 7.000 sebelum Masehi kebudayaan ini berlangsung pada kala Holosen. Kebudayaan Bason Hoabin ini diperkirakan berkembang pada zaman Mesolitikum. Pusat kebudayaan zaman Mesolitikum di Asia berada di dua tempat, yaitu di Bason dan Hoabin. Kedua tempat tersebut berada di wilayah Tonkin di Indochina, yang sekarang Vietnam. Istilah Bason Hoabin pertama kali digunakan oleh arkeolog Prancis yang bernama Madeleine Colany pada tahun 1920-an. Penyebaran kebudayaan Bason Hoabin ke Indonesia bersamaan dengan perpindahan ras Papua Melanesoid ke Indonesia melalui jalan barat dan jalan timur, datang pada 3000 sebelum Masehi dan tinggal di pantai timur Sumatera dan Jawa. Namun mereka terdesak oleh ras Melayu yang datang kemudian. Akhirnya mereka menyingkir ke wilayah Indonesia Timur dan dikenal sebagai ras Papua. Ras Papua ini hidup dan tinggal di gua-gua Abris South Roch dan meninggalkan bukit-bukit kerang atau sampah dapur. Persebaran kebudayaan Bason Hoabin ini tidak lepas dari upacara pemakaman. Mayat dikubur di dalam gua dan mengecat mayat dengan warna merah sebagai tanda pemberi kehidupan. Kebudayaan Bason Hoabin juga menyebar ke Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera, dan Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Indonesia, alat-alat batu dari kebudayaan Bason Hoabin dapat ditemukan pada daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Di daerah Sumatera, alat batu sejenis kebudayaan Bason Hoabin ditemukan di Lok Sumawe dan Medan. Hasil-hasil kebudayaan Bason Hoabin di Indonesia. Yang pertama itu ada kapak genggam. Nah, kapak genggam yang ditemukan di dalam bukit kerang dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera atau Sumatralit, sesuai dengan lokasi penemuannya, yaitu di Pulau Sumatera. Yang kedua itu kapak dari tulang dan tanduk, ditemukan di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga itu flex. Flex berupa alat-alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flex atau alat serpih. Selain ditemukan di Sangiran, flex ditemukan juga di daerah-daerah lain seperti Pacitan, Gombong, dan lain-lain. Yang keempat, Kejokan Modinger. Nah, Kejokan Modinger adalah bukit-bukit sampah kerang yang berdiameter sampai 100 meter dengan kedalaman 10 meter dan termasuk peninggalan yang ditemukan di daerah Sumatera. Pengaruh kebudayaan Bason Hoabin. Pengaruh utama budaya Hoabin terhadap perkembangan budaya masyarakat awal kepulauan di Indonesia yaitu berkaitan dengan tradisi pembuatan alat yang terbuat dari batu. Beberapa ciri pokok budaya Bason Hoabin ini antara lain pembuatan alat kelengkapan hidup manusia yang terbuat dari batu. Batu yang dipakai umumnya itu berasal dari batu krakal sungai. Alat batu ini telah dikerjakan dengan teknik penyerpihan menyeluruh pada satu atau dua sisi batu. Nah, hasil penyerpihan itu menunjukkan adanya keragaman bentuk. Pengaruh budaya Hoabin di Kepulauan Indonesia sebagian besar terdapat di daerah Sumatera. Hal ini juga lebih dikarenakan letaknya yang lebih dekat dengan tempat asal budaya ini. Situs-situs Hoabin di Sumatera secara khusus banyak ditemukan di daerah pedalaman pantai timur laut Sumatera, tepatnya sekitar 130 km antara Lok Sumawe dan Medan. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Song Hong, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dari sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan perunggu yang ada di Asia Tenggara.
Di daerah ini ditemukan segala macam alat-alat perunggu, alat-alat dari besi, serta kuburan dari masa itu. Diperkirakan kebudayaan ini berlangsung pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bertempat di kawasan Sungai Ma, Vietnam. Pengolahan logam menunjukkan taraf kehidupan yang semakin maju. Sudah ada pembagian kerja yang baik dan masyarakat sudah teratur. Bangsa pendukung dari kebudayaan Dongson adalah bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Kebudayaan Dongson mulai berkembang di Indochina pada masa peralihan dari periode Mesolitik dan Neolitik, yang kemudian periode Megalitik. Pengaruh kebudayaan Dongson ini juga berkembang menuju Indonesia yang kemudian dikenal sebagai masa kebudayaan perunggu. Penemuan benda-benda dari kebudayaan Dongson sangat penting karena benda-benda logam yang ditemukan di wilayah Indonesia umumnya bercorak Dongson dan bukan mendapat pengaruh budaya logam dari India maupun Cina. Budaya perunggu bergaya Dongson tersebar luas di wilayah Asia Tenggara dan kepulauan Indonesia. Hal ini terlihat dari kesamaan corak, hiasan, dan bahan-bahan yang dipergunakannya. Persebaran kebudayaan Dongson ini sampai di jalur barat di Semenanjung Malaya. Di Indonesia terbagi menjadi dua fase persebaran, yakni masa Neolitikum dan zaman perunggu sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Peninggalan kebudayaan Dongson. Yang pertama adalah nekara perunggu. Nekara adalah benda yang terbuat dari perunggu berbentuk seperti pedang yang terungkup atau semacam kerumbung yang berpinggang pada bagian tengahnya dan bagian atasnya tertutup. Nekara perunggu banyak ditemukan di Bali, Pulau Sengean dekat Sumba, Pulau Selayar, Sumatera, Roti, Leti, Alor atau Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Kei. Bentuk nekara di Indonesia Timur umumnya lebih besar dibandingkan nekara yang ditemukan di Indonesia Barat, seperti Jawa dan Sumatera. Yang kedua adalah bejana perunggu. Bejana perunggu berbentuk seperti periuk, tetapi langsing dan gepeng. Bejana ditemukan di Kerinci atau Sumatera Barat dan Madura. Bejana yang ditemukan di Madura terdapat gambar merak dan rusa dalam kotak segitiga. Tidak diketahui secara pasti si benda ini. Yang ketiga adalah arca perunggu. Bentuk arca atau patung beraneka ragam, seperti menggambarkan orang sedang menari, naik kuda, dan memegang busur panah. Daerah-daerah tempat penemuan arca seperti di daerah Bangkina atau Riau, Lumajang, Bogor, dan Palembang. Yang keempat, kapak corong. Kapak sepatu atau kapak corong adalah kapak yang terbuat dari perunggu, yang bagian atasnya berbentuk corong. Kapak corong banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan daerah sekitar Danau Sentani, Papua. Tidak semua kapak tersebut digunakan sebagai perkakas, tetapi ada juga yang digunakan sebagai tanda kebesaran dan alat upacara. Yang terakhir adalah perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu antara lain berbentuk gelang, kalung, anting-anting, dan cincin. Pada umumnya, barang-barang perhiasan tersebut tidak diberi hiasan ukiran. Peninggalan banyak ditemukan antara lain di Anyar, Banten, Pelawangan dekat Rembang, Jawa Tengah, Gilimanuk, Bali, dan Malelo, Sumba.